non-benda, yaitu kerajinan non-benda adalah hasil karya dari budaya yang tidak berwujud fisik, seperti tarian musik, seperti tarian musik, puisi atau pesta rakyat, yang kemudian diwujudkan menjadi sebuah benda atau produk kerajinan yang bisa dilihat dan disentuh. Indonesia sangat kaya akan budaya tradisionalnya dengan lebih dari 1.380 suku bangsa, sehingga memiliki keragaman tradisi yang bisa menjadi sumber inspirasi usaha budaya. Kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, Indonesia memiliki keragaman tradisi yang bisa menjadi sumber inspirasi usaha kerajinan budaya non-benda. Itu ada pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Artefak atau objek budaya itu seperti pakaian daerah, wadah, tradisional, senjata, rumah adat. Produk budaya non-benda dan artefak saling melengkapi, jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Contoh, tarian burung egrang dari Dayak. Menceritakan sebuah burung egrang sebagai simbol suci orang Dayak. Dalam tarian digunakan pakaian tradisional Dayak dan diiringi musik. Unsur budaya tersebut, tarian, simbol, pakaian, musik, alat musik, biasa menjadi sumber inspirasi pembuatan kerajinan. Tarian, simbol, musik termasuk budaya non-benda. Pakaian, perkembangan tari, alat musik termasuk artefak atau objek budaya. 1. Budaya non-benda sebagai inspirasi. Budaya non-benda adalah warisan tradisional yang tidak berwujud benda. Misalnya bahasa, cerita rakyat, upacara adat, musik, dan tarian. Budaya non-benda juga mencakup nilai-nilai norma dan pengetahuan tradisional. Semua ini bisa dijadikan sumber inspirasi dalam menciptakan produk kerajinan. 2. Contoh inspirasi dari budaya non-benda. Ada tari pendek dari Bali, tarian penyambutan yang menggambarkan kelembutan dan keindahan. 2. Syair dan pantun Melayu mengandung nilai moral dan estetika. 3. Upacara sekaten dari Yogyakarta, tradisi budaya dengan simbol musik gamelan. 3. Klasifikasi budaya non-benda ditunjukkan dengan bagan. Yang pertama ada tradisi dan ekspresi lisan seperti pantun dan cerita rakyat. Yang kedua ada seni pertunjukan seperti tari, musik, dan teater. Yang ketiga ada adat istiadat dan ritual seperti upacara adat dan perayaan tradisional. Yang keempat ada pengetahuan dan kebiasaan tentang alam, contohnya seperti ilmu lokal dan pengobatan tradisional. Yang terakhir ada keterampilan kerajinan tradisional. Tugas seragam budaya non-benda. Yang pertama, mengidentifikasi budaya non-benda di lingkungan sekitar. Yang kedua, menuliskan jenis budaya non-benda beserta asal daerahnya. Yang ketiga, menyimpulkan bahwa budaya non-benda sangat beragam dan berpotensi menjadi inspirasi usaha kerajinan. Sebelum menutup presentasi hari ini, kami akan membuka sesi pertanyaan. Teman-teman yang ingin bertanya, tolong sebutin namanya dan nomor absennya dari kelompok berapa ya? 1, 2, 3. Sela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Rosal Amelia, nomor absen 1. Pertanyaan saya, budaya tradisional kan dibagi menjadi 2. Itu apa saja? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Sela, saya Ananda Nela Firza dengan nomor absen 5. Jawabannya itu produk budaya non-benda dan artefak saling melengkapi jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, Indonesia memiliki keragaman tradisi yang bisa menjadi sumber inspirasi usaha kerajinan budaya non-benda. Itu ada pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Dan ada artefak atau objek budaya itu seperti pakaian daerah, wadah tradisional, dan senjata rumah adat. Jadi ada 2. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang ingin bertanya? Satu. Saya Ratu Rifka Harahap dari kelompok 4 dengan nomor absen 29. Contoh inspirasi dari budaya non-benda itu apa aja? Terima kasih.
menyimpulkan bahwa budaya anak muda sangat beragam dan berpotensi menjadi sumber inspirasi usaha kerajinan. Ada lagi yang ingin bertanya? Alvira. Nama saya Elvira Kairunisa Ritama, bertiga, ingin bertanya. Tadi kan kalian sudah menjelaskan bahwa produk non muda dan artefak itu saling melengkapi jadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Nah, pertanyaannya apa saja contoh dari produk non muda tersebut dan artefaknya? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Alvira. Jadi contohnya yaitu ada tarian burung egrang dan Dayak, yaitu menceritakan sebuah burung egrang sebagai simbol bukti orang Dayak dalam tarian digunakan pakaian tradisional Dayak dan diiringi alat musik. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, Habib. Nama saya Muhammad Aibda Rahman, absen 20 dari kelompok. Nah, saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan budaya non muda berinspirasi dalam kehidupan. Izin menjawab Alif. Budaya non benda sebagai inspirasi itu ada budaya non benda adalah warisan tradisi yang tidak berwujud benda, misalnya bahasa, pesta rakyat, adat, musik dan tarian. Budaya non benda juga mencakup nilai, norma dan pengetahuan tradisional. Semua ini bisa dijadikan sumber inspirasi dalam menciptakan produk kerajinan. Yang tadi satu lagi pertanyaan, coba ingin bertanya? Alicia. Perkenalkan, nama saya Alicia Jendela, dari kelompok 3. Pertanyaannya, kamu klasifikasi budaya non benda itu apa aja? Izin menjawab ya, Elsa. Lokasi budaya non muda itu ada tradisi, lisan, pantun, dan cerita rakyat. Kedua, seni pertunjukan, tarian, musik, dan teater. Ada istiadat dan ritual, secara adat dan istiadat tradisional. Kedua, pengetahuan dan kebiasaan tentang alam, lokal, dan pengobatan tradisional. Dan kelima, keterampilan kerajinan tradisional. Baik, sekian tes dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah berpartisipasi.